Baik, bisa kita mulai? Bisa. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillahil karim an-nabil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin amma ba'. Ya, adik-adikku yang saya cintai dan banggakan, ya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat kebahagiaan, ya, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada pagi menjelang siang hari ini, ya. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Mana ketua kelas? Saya. Oke, boleh dipimpin, ya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, sebelum kita mulai, Pak akan absen terlebih dahulu, ya. Amelia. Andi Namira. Anggun Kurniasari. Anugerah Alamsyah. Akil Muzaki. Azga Faturrahman. Budes Faturrahman. Dersa Maulidia. Daifa Dini. Dude Almadang. Alfai. Eliza Kurbani. Fadli Potoganang. Mana Fadli? Di luar. Fatima Zahra. Furqon Fajar. Haura Salsabila. Keisa Kalinda. Kiara Almira. M. Afrizal Al-Fatih. Di luar. M. Julian Fasah. Marlia Andi. Marwa Jihan. Hadir. Mo Fauzan. Muhammad Afdali. Muhammad Deven Sengaji. Muhammad Fadil. Muhammad Kanzi. Kenzi, ya. Mohon maaf. Nahla Trin. Sakit. Nila Kusuma. Mana? Nila Kusum. Sakit, ya. Nura Nadira.
Sakit juga. Nur Halisa. Nimas Nandi. Olivia Alpitusmi. Queni Alicia. Ririn Fitri. Rizka Dwi. Sahril Maulana. Sakit. Alfa tanpa keterangan. Sakit ya. Hai. Salmaina. Sasa Apriani. Sorgi Aji. Sulis. Ulfa Nur Hidayati. Yafi Mikdam. Zahrina, mana Zahrina? Ya. LCD-nya belum muncul ya. Ya, kalau tidak digunakan dalam waktu tertentu dia akan mati sendiri, otomatis. Ya. Oke, sebelum kita memulai pelajarannya, kita sambilan menunggu LCD ya. Kita berdiri sebentar. Berdiri. Semuanya berdiri. Ya, biar nggak ngantuk ya. Oke. Sesuaikan, kalian akan melakukan sesuai dengan instruksi Pak ya. Kalau Pak bilang tepuk tangan satu, kalian tepuk tangan satu kali ya. Kalau tepuk saja nggak ada tangannya berarti nggak ya, nggak menepuk ya. Oke. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk dua. Sudah. Fokus, saya fokus. Ya. Perhatikan ya. Oke. Tepuk tangan tiga. Tepuk satu. Belum fokus. Dengarkan, perhatikan. Ya, fokus. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk satu. Oke. Lagi sekali ya, lagi sekali. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk satu. Oke. Tepuk tangan semua. Ya, oke, kita lanjut ya. LCD-nya belum ini ya. Belum menerima sinyal ya. Oh ya, tumben ya. Biasanya bisa. Apa? Biasanya bisa. Oke, kalau begitu ya, semuanya bawa HP semua ya. Oke, siapkan HP-nya semua. Pak akan kirim materinya di WA grup ya.
Sebentar lagi koneksi internet. Sepuluh lima. Dari itu lagi loading ya. Waalaikumsalam. Oh iya. Ayo. Pak sudah kirim ya di grup ya. Oke. Nah, bagi yang baru masuk bisa cek HP-nya di grup ya. Ada Pak kirim file materi. Ya. Belum masuk. Ya, sambilan Pak coba-coba menghubungkan LCD-nya. Sudah? Sudah bisa dibuka materinya? Sudah? Saya? Oke. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari AI ya. Kita masuk ke materi AI, yaitu pengenalan, pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ya. Kemudian adapun materi yang akan kita sampaikan, kita pelajari ya, submaterinya yaitu ada definisi, kemudian jenis dan prinsip dasar cara kerja KA. Kemudian ada contoh pemanfaatan KA di bidang tertentu. Kemudian menerapkan jenis perangkat KA ya, 3 jenis perangkat KA untuk menyelesaikan tugas sederhana. Selanjutnya ada kita menentukan kebutuhan kolaborasi. Misalkan kita tentukan apa tujuannya, kita tentukan siapa audiensnya dan kompleksitas tugasnya seperti apa. Ya, melalui studi kasus. Kemudian selanjutnya ada mendiskusikan perangkat KA yang relevan sesuai dengan tujuan kita. Kemudian selanjutnya ada menerapkan kolaborasi dengan perangkat KA untuk menyelesaikan tugas spesifik. Selanjutnya terakhir kita akan menyimpulkan kualitas konten kolaboratif. Misalnya kita simpulkan akurasinya seperti apa, kreativitasnya bagaimana, dan relevansinya apakah sudah sesuai atau belum. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus ya. Kemudian selanjutnya nomor 2, siswa mampu memilih perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi ya. Selanjutnya, siswa mampu menerapkan kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas tertentu atau studi kasus tertentu yang ditentukan di awal ya. Oke.
Pertama kita masuk ke apa itu kecerdasan artifisial, definisinya. Nah, yaitu merupakan sebuah kemampuan sistem ya dalam bentuk kecerdasan buatan yang menirukan kecerdasan manusia untuk memecahkan masalah atau studi kasus tertentu atau mempermudah kebutuhan manusia. Artinya AI itu atau kecerdasan artifisial itu ya bukan merupakan saingan manusia ya, bukan musuh, bukan saingan pekerja ya. Misalkan ada yang takut, Pak saya takut digantikan pekerjaan saya oleh AI misalkan, sehingga kita tidak bisa tidak mendapatkan pekerjaan gitu ya. Kalau ada yang bersangka seperti itu, pahamilah bahwa AI itu adalah alat bantu saja ya, sebagai alat bantu manusia untuk mempermudah aktivitas atau memecahkan masalah manusia ya, dan seterusnya dan seterusnya ya. Jadikan dia sebagai jembatan, jadikan dia sebagai alat ya yang nantinya mempermudah pekerjaan kita, yang nantinya bisa juga untuk lebih menghasilkan sebuah solusi yang efisien, misalkan dari segi waktunya lebih cepat ya, mengerjakan sesuatu dengan AI itu dari segi waktu lebih cepat. Kemudian dari segi ekonomi misalkan itu lebih murah ya, karena misalkan juga efisiensi ketenaga kerjaan ya, ketenaga kerjaan atau tenaga ya, atau sumber daya SDM ya, sumber daya manusia. Karena SDM-nya diefisiensikan, maka itu berhubungan juga di biayanya atau ekonominya lebih murah ya. Kemudian selanjutnya ada jenis kecerdasan artifisial. Jenis KA atau AI berdasarkan kecerdasannya ya, karena banyak jenis AI yang berdasarkan misalkan modelnya ya. Kalau yang kita pelajari saat ini adalah berdasarkan kecerdasannya. Yang pertama itu ada artificial neuro intelligence atau disingkat dengan ANI ya, ANI. Ya, disebut juga weak AI atau AI lemah ya. AI lemah hanya bisa melakukan misalkan tugas tertentu dengan baik, tetapi tidak bisa berpikir di luar itu. Ya, misalkan Google Translate, kemudian sistem rekomendasi Netflix. Artinya dalam AI yang lemah ini ya, itu dia tidak bisa misalkan mempelajari sendiri, namun dia diprogram, dibuatkan kondisi-kondisi tertentu sehingga dia harus melewati kondisi itu hingga menemui solusi yang sesuai dengan kondisi-kondisi yang telah ditetapkan tadi. Nah, itu kalau AI lemah ya, atau weak AI. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua ada artificial general intelligence atau AGI. AGI ya. Itu disebut strong AI atau AI kuat, yang mana kemampuannya melebihi AI lemah tadi, yaitu mampu memahami, kemudian mampu belajar dan menerapkan pengetahuan di berbagai bidang seperti manusia. Ya, kemudian walaupun ya di zaman yang sekarang ini dia masih dalam tahap penelitian, dalam tahap perkembangan ya. Biasanya di beberapa AI yang AGI ini ya, secara umum tidak ada yang benar-benar sempurna di AGI ini ya. Ya, itulah AI yang kuat. Kemudian contohnya misalkan ChatGPT ya. Nah, itu salah satunya. Nah, ibaratnya robot yang bisa belajar matematika,
kemudian bisa memasak, lalu menggambarkan tanpa diprogram khusus ya. Programnya satu kali ya, diprogram satu kali, kemudian dia bisa belajar dengan itu, dengan data-data yang ada, dengan referensi-referensinya, dia pelajari, kemudian bisa memahami dan menghasilkan output yang sesuai ya. Kemudian selanjutnya, adapun cara kerja kecerdasan artifisial. Pertama, misalkan di input data ya, misalkan proses pertama itu input data misalkan, sederhananya gitu. Di input data ini AI membutuhkan data, bisa berupa teks, gambar, suara ataupun video ya. Misalkan contohnya ribuan foto burung untuk mengenali spesies burung. Ya, misalkan gini. Misalkan ada 1000 foto burung elang. Contohnya 1000 foto elang itu dengan fotonya itu berbagai ini ya, berbagai angle. Ada yang tampak depan misalkan, ada burung elang itu tampak depannya kelihatan di gambar satu, kemudian di gambar yang lain, gambar kedua misalkan dia tampak kanan, samping kanan, kemudian tampak samping kiri, tampak samping belakang ya. Dan misalkan ada gambar yang elang itu dia bertengger di dahan pohon misalkan, ada yang bertengger di atas rumah misalkan, atau misalkan ada elang yang lagi makan, ada elang yang lagi minum. Ya, banyak dari data itu menjadi referensi dari AI. Dia mempelajari itu. Nah, sehingga ketika kita memasukkan gambar elang yang berbeda, itu dia bisa mendefinisikan bahwa gambar yang kita masukkan terakhir itu adalah spesies burung elang ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, dari data tadi ya, dengan setiap angle-nya dia bisa mengenali bahwa ternyata elang itu dari berbagai angle itu seperti itu. Ciri-cirinya misalkan tadi ya, misalkan paruhnya bengkok dan seterusnya, dari warna juga dikenali. Nah, sehingga ketika kita masukkan di terakhir itu gambar elang yang berbeda dari referensinya, dia bisa mengenali bahwa apa yang kita masukkan terakhir itu adalah burung elang ya. Kemudian selanjutnya ada pengolahan awal, yaitu data yang dibersihkan kemudian disusun dan diubah agar bisa dipahami mesin. Contohnya mengubah gambar jadi piksel angka, teks jadi kode. Pernah Pak sampaikan di awal bahwa penjelasan dari digital itu ya, apapun yang ditampilkan di monitor itu sebenarnya di belakang layar itu adalah angka biner ya, dari sistem angka biner 0 dan 1. Nah, begitu juga yang ini ya, dari gambar yang ada itu dikonversi menjadi angka-angka atau kode-kode yang dimengerti oleh sistem ya, dimengerti oleh sistem. Itu proses yang pengolahan awal ini. Kemudian ada training atau pelatihan model. AI diberi contoh data kemudian plus jawabannya yang benar ya, agar bisa belajar pola. Misalnya AI dilatih dengan tadi ya 1000 foto burung ya. Misalkan burung elang tadi ya, burung elang. Kemudian kita taruh juga jawaban di sampingnya, tulisan bahwa foto 1000 ini adalah foto elang ya. Dengan berbagai angle tadi. Nah, sehingga ketika kita masukkan gambar foto beo, dia itu bisa bilang bahwa itu bukan foto elang, itu adalah foto yang lain ya, yang berbeda ya, karena misalkan dia bisa mempelajari polanya. Misalkan
Oh, kalau foto yang dengan jawaban elang tadi ya, dengan foto dengan jawaban elang. Nah, misalkan ada foto-foto yang dengan jawaban elang itu ternyata paruhnya itu bengkok, bengkok saja, tapi tidak bengkok banget ya, bengkok saja. Kemudian misalkan bulunya itu hitam putih misalkan ya, atau ada abu-abunya juga. Sehingga dia bisa ketika melihat burung beo yang berwarna merah misalkan ya, itu bisa disimpulkan bahwa itu bukan burung elang. Karena burung beo juga paruhnya itu bengkoknya itu berlebihan ya, bukan berlebihan, lebih bengkok dari burung elang ya. Lebih pendek juga, lebih pendek, lebih bengkok ya. Lumayan panjang sih. Bukan lebih pendek ya, lebih bengkok saja, lebih bengkok ya. Nah, itu cara kerja dari artifisial dari 1 sampai 3. Selanjutnya ada model mencari pola. Ya, dari tadi yang dijelaskan tadi, ini proses selanjutnya. Menggunakan algoritma seperti neural network atau decision tree untuk menemukan pola. Kalau adik-adik penasaran dengan ini, Pak bisa jelaskan, nanti ada gambar yang Pak sediakan. Nah, tapi untuk sekarang kita lompati dulu ya, karena mengingat waktunya juga terbatas ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, tapi kita pahami saja bahwa pola ini sesuai, kalau adik-adik pernah mempelajari computational thinking kemarin ya, ada salah satu komponen yang namanya pengenalan pola ya. Nah, dari misalkan contoh apa kemarin Pak minta itu, contoh misalkan ada orang yang ingin berlibur ya, ingin berlibur ke pantai misalkan ya. Kemudian dia itu mengenal pola bahwa di jalan di Kampung Bugis itu, misalkan taruhlah di Kampung Bugis itu biasanya ramai, kemudian biasanya macet, taruh gitu ya, walaupun realitanya tidak macet, taruhlah macet ya. Kemudian dengan begitu dia bisa memberikan kesimpulan bahwa dia mengenal bahwa kalau saya misalkan ke pantai di Kampung Bugis itu macet, karena ada pengalamannya sebelumnya, dia pernah jalan di Kampung Bugis macet. Nah, dari pola itu dia bisa mencari solusi hingga ketika di Kampung Bugis itu dia bisa lolos. Misalkan dia bisa menentukan kendaraannya memakai kendaraan bermotor ya, biar bisa lolos dari kemacetan. Seperti itulah sederhananya. Kemudian ada mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan. Ketika diberi data baru, AI membandingkan dengan pola yang sudah dipelajari, seperti yang Pak jelaskan tadi. Ketika AI sudah ada data dan referensinya gitu ya, dengan gambar yang 1000 tadi plus jawaban yang benar dari data ini, burung elang 1000, kemudian jawabannya itu, kemudian kalau kita berikan gambar yang berbeda, sehingga dia bisa mengambil keputusan bahwa gambar tersebut bukan elang ya. Misalkan kita taruh gambar beo tadi ya, dia bisa menyimpulkan atau mengambil keputusan bahwa gambar tersebut bukan elang. Kemudian selanjutnya ada feedback dan improvement, yaitu hasil prediksi bisa dievaluasi kalau salah ya. Kalau salah, misalkan modelnya diperbaiki dengan data baru dan seterusnya. Semakin banyak data dan pelatihan, itu semakin pintar AI-nya ya. Kemudian adapun contoh real ya, contoh real di misalkan Google Translate. Inputnya teks bahasa Indonesia. Kemudian prosesnya itu adalah AI mengenali pola kata dan tata bahasa dari jutaan data terjemahan.
ya. Jadi AI itu memiliki referensi, misalkan ada tata bahasa dengan kata-kata yang berjumlah jutaan itu ya, jutaan, sehingga dengan pengenalan pola itu outputnya bisa menerjemahkan ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oke. Selanjutnya ada pemanfaatan KA di bidang umum dan spesifik ya. Kalau bidang umum ya, perhatikan kalau bidang umum misalkan asisten virtual. Contohnya Google Assistant dan ChatGPT. Itu yang umum kita lakukan sehari-hari ya. Ya, misalkan membantu menjawab pertanyaan, memberikan rekomendasi atau menjalankan perintah suara. Kemudian kalau di sistem rekomendasi itu contoh lainnya ya dari bidang umum itu. Nah, secara tidak sadar ternyata kita sudah melewati proses AI dengan bidang umum ini. Ya, misalkan contohnya ada yang sering belanja di Shopee. Ada yang sering belanja ya. Nah, biasanya kalau misalkan kamu buka Shopee, di tampilan awal itu ada rekomendasi. Yo, kayak Shopee-nya tahu apa yang kita butuhkan ya. Pernah merasa begitu? Pernah ya? Nah, artinya itu bisa AI itu mengenali pola apa yang kita sudah kerjakan di sebelumnya, aktivitas sebelumnya. Misalkan di Google kita cari sepatu misalkan ya, cari sepatu, gambar-gambar sepatu dengan warnanya segala macam. Kemudian ketika kita buka Shopee itu bisa nampil ya, nampil rekomendasi sepatu juga ya. Atau misalkan ada yang sering nonton YouTube. Atau gini deh, sebelum YouTube ini ya, sebelum YouTube. Mana tadi yang sering buka Shopee tadi? Oke. Yang memiliki pengalaman yang Pak sampaikan tadi. Yang tiba-tiba lihat di antar mukanya yang halaman utamanya tiba-tiba kok Shopee tahu apa yang saya butuhkan gitu. Ada yang seperti itu? Oke, yang pakai kacamata. Coba bisa diceritakan pengalamannya bagaimana? Ayo. Gimana? Diceritakan. Pada saat kamu buka Shopee, oh ternyata misalkan ya, versi Pak. Oh ternyata apa yang Shopee rekomendasikan sesuai dengan kebutuhan saya. Karena sebelumnya saya itu di Google ya, di Google Chrome itu sudah browsing sepatu misalkan ya, sepatu dengan warna hitam ya, dengan spesifikasinya itu sepatu olahraga dan lain-lain. Apa sudah misalkan cari di Google. Nah, ketika mau belinya di Shopee, ternyata di tampilan awal itu sepatu semua itu. Kebanyakan sepatu. Nah, seperti itu ceritanya. Gimana kalau cerita kamu? Ya. Ya. Oh ya. Oh betul. Oke. Kemarin mencari apa kemarin? Jawab apa? Skincare. Ternyata banyak. Betul. Oke, betul ya. Ya. Ada contoh kasus yang berbeda dari temannya? Sudah ya, sudah mewakili ya. Coba yang YouTube, gimana ceritanya? Kalau saya pertama saya buka Google, terus buka pencarian. Ya. Saya ketik pindah persaudaraan. Saya nontonlah videonya itu. Terus kemudian saat saya buka YouTube lagi, ada videonya pindah persaudaraan muncul lagi di beranda. Muncul lagi banyak ya. Oke. Jadi algoritma sosial media yang sudah juga menerapkan AI sederhana atau AI lemah itu
itu dia bisa mengetahui kebutuhan kita, apa yang kita sukai, ya. Algoritmanya gitu. Apa yang sering kita nonton, ya, misalkan di Netflix atau di YouTube itu, apa yang sering kita nonton, ketika kita buka lagi di lain waktu, itu banyak rekomendasi di beranda kita sesuai dengan yang kita sukai atau yang sering kita nonton, ya. Seperti itulah. Ya, kemudian selanjutnya ada di bidang spesifik atau ya yang spesifik dan kompleks, ya. Contohnya diagnosis penyakit. AI bisa membantu membaca hasil ronsen misalkan, ya. Scan untuk mendeteksi kanker paru-paru misalkan atau tumor lebih cepat, ya. Nah, atau misalkan meniagnosa, ya, penyakit kita, ya. Misalkan kita misalkan kategorinya kita sampaikan di situ kita panas misalkan. Tubuh kita panas, kemudian kita batuk-batuk dan pilek. Nah, AI bisa meniagnosa kita bahwa kita itu adalah mempunyai demam, ya, sakit demam, ya, bukan penyakit sih, sakit demam. Kemudian misalkan di bidang pendidikan misalkan, ya, di bidang spesifik pendidikan, pernah dengar atau pernah menggunakan Duolingo, aplikasi Duolingo, ya. Nah, di aplikasi itu ketika kita misalkan bermain game bahasa Inggris, ya, kita sudah mengoperasikannya, kita sudah bermain, ya. Nah, AI-nya itu mempelajari sampai mana pengetahuan kita. Kalau misalkan kemampuan kita sederhananya misalkan lemah, kemampuan kita masih lemah misalkan, ya, masih newbie lah, ya. Nah, berarti Duolingo itu atau AI yang di dalamnya itu memunculkan pertanyaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuan kita, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mudah, ya, yang levelnya newbie misalkan, levelnya low, ya, seperti itu. Ya, sebenarnya kalau bagi Pak, ya, kalau nggak ada LCD itu kita kurang, rasanya beda, ya, kurang, sensasinya beda, kurang integrasi, antusiasnya berbeda, ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan saja, ya. Kemudian selanjutnya ada pengaplikasian 3 platform KA atau 3 jenis KA atau AI, ya. Misalkan di sini Pak berikan perintah, ya, bukan perintah lah, berikan tugas kepada adik-adik semua untuk menerapkan atau mengaplikasikan 3 platform KA dalam menyelesaikan studi kasus atau tugas sederhana yang berbeda. Coba sekarang tentukan apa tugas yang sederhana yang bisa diselesaikan oleh AI-nya dengan AI yang berbeda-beda, ya. Coba mulai dari sekarang, ya. Ada 3. Tentukan studi kasus 3, ya, yang sederhana saja. Gimana? Translate bahasa boleh. Nah, nanti proses kalian mencari solusi di AI itu kalian screenshot, ya. Ya, screenshot. Ya, misalkan gini. Misalkan Pak menulis sesuatu, ya, menulis kalimat di notepad, ya. Tahu notepad? Tahu notepad? Atau di Google Doc? Tahu Google Doc? Oke, Pak misalkan buat paragraf di Google Doc. Kemudian ada beberapa kata yang typo misalkan, ya. Tujuan Pak itu ingin
bisa terdeteksi typonya di mana. Ya, jadi Google Doc dengan AI-nya dia bisa mendeteksi mana kata-kata yang typo sehingga Pak bisa memperbaikinya dengan mudah. Nah, ketika misalkan skripsi dan lain-lain itu pakai Google Doc bisa. Nah, jadi ketika misalkan ada berwarna merah misalkan ya, terdeteksi kata typonya berwarna, ada garis bawah di kata itu, di kata typo itu. Nah, itu ketika sudah muncul itu kita screenshot ya. Ya, di screenshot. Nah, selain contoh ini kalian bisa tentukan studi kasusnya masing-masing atau keperluan menggunakan AI dengan tugas yang sederhana tadi. Kalau tugasnya misalkan mendeteksi kata typo, itu termasuk tugas yang sederhana ya. Nah, kalian cari coba tugas yang sederhana seperti itu. Selain mendeteksi kata typo misalkan. Tapi di screenshot ya, nanti ketika sudah ada solusinya atau perbedaannya itu di screenshot ya. Oh iya. Ayo. Bisa pakai AI yang berbeda-beda ya. Contohnya misalkan misalkan nih ada ChatGPT. Kemudian jangan pakai lagi yang Meta AI karena berbeda. Atau misalkan kalau keperluannya berbeda walaupun AI-nya sejenis ya. AI GPT sama Meta AI itu sama-sama AI generate ya. AI generate sehingga fungsinya kurang lebih sama. Nah, kalian bisa pakai yang berbeda ya dengan keperluan sederhana yang berbeda. Kayak contohnya misalkan kalian pakai AI Chat GPT ya. Chat GPT misalkan. Kemudian AI yang berbeda misalkan kalian pakai Google Lens. Ya, Google Lens. Dia bukan merupakan platform AI, tapi dia ada fitur AI-nya ya. Kemudian misalkan kalian pakai seperti yang Pak contohin tadi Google Doc misalkan ya. Kemudian apa lagi? Ada AI misalkan yang membuat suara gitu ya. Ada AI yang membuat video, bisa membuat video. Nah, bisa kalian gunakan. Ada yang sudah selesai? Misalkan ada yang pakai fitur Google Translate untuk menerjemahkan bahasa misalkan. Buatkan saya foto pendidikan. Nah, yang penting tugas sederhananya itu berbeda ya. Misalkan contoh yang salah ini, kalian tujuannya itu translate ya, pakai Google Translate ya. Kemudian kalian pakai lagi misalkan ChatGPT untuk meminta dia translate bahasa juga. Itu kan sama itu. Nggak boleh gitu ya. Jadi buat masalah atau tugas sederhana yang berbeda. Ada yang sudah selesai? Belum. Oke.
Rambutnya beradua. Rambut beradua. Kulit sama. Kalian tentukan studi kasus sederhana ya. Serah-serah kalian. Boleh tulis di buku juga. Tiga saja. Misalkan di bukunya satu studi kasus saya apa gitu. Misalkan studi kasus saya mencari typo, misalkan kata typo di Google Doc. Itu contoh Pak, tapi jangan dipakai contoh Pak ya. Kalian cari yang berbeda. Kemudian ditulis di bukunya lagi nomor 2 misalkan studi kasus nomor 2 apa gitu. Solusinya seperti apa. Nah, hasilnya kalian screenshot ya. Saya suruh buat mukanya 45. Boleh. Salah ya. Ya, Pak Kira banyak sekali contoh sederhana ya untuk bisa memanfaatkan AI. Boleh, tulis di buku ya. Kalau mukanya 45 Tulis di buku dulu. Ya. kirim ke grupnya buat tempat video saja GPT. Misalkan di bukunya gini nih. Ya, dengarkan sini. Misalkan di bukunya ditulis saya memanfaatkan AI untuk mengerjakan titik 2. 1 apa gitu ya. 2 apa, 3 apa. Ya. Ya, taruh juga saya menggunakan aplikasi apa gitu ya. Taruh juga ya. Pokoknya kalian ceritakan ya, ceritakan. Setelah di screenshot itu disimpan aja dulu ya. Tunggu instruksi dari Pak. Nggak apa-apa.
Nanti kalau masih ada waktunya, instruksi hasil dari tugasnya nanti pas sampaikan di akhir. Kalau memang tidak ada waktunya, screenshotannya itu kalian simpan aja dulu. Nanti di rumah di WA, di grup WA nanti pas sampaikan lewat situ. Pas sampaikan melalui situ ya. Melalui grup WA. Apa? Nah, intinya saja kalian ceritakan masalahnya apa ya. Kalian memanfaatkan AI untuk apa gitu ya. Kemudian misalkan apa lagi? Apa yang dibantu oleh AI itu apakah sudah sesuai atau belum? Itu kalian ceritakan aja. Gue itu sama. Meningkatkan kemampuan mencapai peserta didik.
Ya, sederhananya gitu. Ceritakan saja. Kita cuma dua di sini. Gak apa-apa. Sudah selesai? Atau ada yang masih belum dimengerti dari instruksi Pak? Gimana? Ada? Gimana? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Saya membuat foto wajah teman saya. Gimana? Ya, tidak ada yang membuka selain apa yang sesuai dengan instruksi Pak ya. Misalkan ada yang membuka Instagram, jangan dulu ya. Oke, sambilan. Atau tadi ada yang ingin ditanyakan ya tadi ya? Nggak jadi? Oke. Apa? Siapa yang nggak ngerti? Ada? Sudah. Oke. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, ada yang sudah selesai? Coba angkat tangan, ada yang sudah selesai? Oke, Ulfa ya. Nah, coba kamu demonstrasikan. Coba ya ceritakan. Ceritakan. Saya biasanya gunain AI itu buat mengenal gambar, Pak. Gimana? Kayak misalnya mencari isi dari kotak skincare atau bagaimana bentuknya dan penggunaannya. Oh gitu. Pakai Google Lens. Berarti untuk mencari produk skincare berdasarkan foto ya? Berdasarkan foto. Penggunaannya apa? Oh gitu, kegunaannya segala macam. Oke. Bagus. Coba studi kasus yang lain atau aktivitas yang lainnya. Perhitungan seperti menghitung akar keluarga atau lokasi mata lainnya pakai Meta AI. Meta AI. Oke. Bagaimana jawaban dari AI-nya? Apakah sesuai, benar? Sesuai kalau Ya. misalnya akar keluarga dari 12 itu berapa ya?
Oh gitu. Oke. Sangat. Lanjut ke nomor 3. Tiga, menyusun Satu lagi. Apa? Apa itu? menyusun rangkuman materi pelajaran dari link pembahasan inti pakai ChatGPT. Oh iya, bagus. Gimana? Coba ceritakan anunya. Kemarin ada tugas kita yang nulis sejarah ya. Ya. Terus saya taruh di ChatGPT nanti keluar hasilnya. Oke. Oke. Berarti membuat sebuah resume ya atau kesimpulan atau merangkum dari catatan sejarah tadi ya. Ya. Sehingga kamu dari segi waktu lebih cepat untuk merangkumnya gitu ya. Oke. Ya. Bagus, tapi saran Pak ya. Saran Pak untuk bisa meningkatkan daya pikir kita, kemudian kerangka berpikir kita, itu selain apa yang sudah dirangkum oleh AI itu kamu baca dengan seksama, kemudian coba kamu iterasikan kembali. Sebelumnya kamu baca dulu semua, ya. Catatannya itu, kemudian kamu baca lagi rangkuman dari AI. Dari rangkuman itu kamu iterasikan, maksudnya coba kamu menulis ulang, ya, menulis ulang ya sesuai dengan apa yang sudah kamu baca di sebelumnya, ya, gitu sih kalau saran Pak ya. Sehingga jangan sampai adanya AI ini kita terlena sehingga apapun tugas atau yang menjadi sifatnya melatih kita ya. Guru itu tidak hanya ingin menilai kalian ya. Tidak hanya ingin menarik nilai kalian atau melihat nilai kalian, tapi guru itu ingin melatih kalian ya. Itu tujuan utamanya dari apa yang dipelajari di awal ya, untuk bisa memenuhi pemahaman yang dipelajari itu guru bisa memberikan tugas untuk melatih pemahaman ya, untuk mematangkan apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, sehingga jadikan AI itu alat bantu yang sekiranya kita bisa bijak dalam pemakaiannya ya. Bijak, jangan sampai kita terlena, maksudnya gara-gara AI kita jadinya tidak ada kesempatan untuk melatih otak kita ya. Tidak ada kesempatan untuk melatih daya pikir kita, meningkatkan kerangka berpikir kita, itu tidak ada karena AI. Nah, jadi kembali lagi ke saran Pak yang tadi ya. Itu bisa diiterasikan, menulis kembali, dikembangkan kembali ya, gitu. Kalau studi kasusnya yang tadi ya. Nah, siapa namanya yang ini? Siapa? Kenzi. Coba didemonstrasikan apa yang sudah ditulis. Baru satu. Coba apa yang ditulis. Jadi saya itu menggunakan AI. Nah, AI ini ChatGPT saya gunakan. Ya. Saya berikan sebuah cerita inspiratif gitu. Nah, kemudian saya suruh carikan amanat kebesaran yang terkandung dalam cerita tersebut. Oh ya, bagus. Makna ya. Ya. Makna atau pembelajaran yang dapat kita maknai ya. Apa yang dapat kita jadikan pembelajaran, apa yang dapat kita maknai dari cerita itu gitu ya. Ya, bagus. Ada studi kasus yang lain? Baru satu ya. Coba dicari lagi. Lagi dua lagi ya. Yang lain, ada yang sudah selesai yang lain? Oke. Coba demonstrasikan. Nah, biar lebih ini kamu bisa demonstrasikan dari sana ya. Coba diceritakan dari sana. Lebih responsif ya, pembelajaran kita lebih responsif.
Kamu bisa ceritakan dari sana. Ceritakan dari sana saja ya. Gimana? Membantu menjawab pertanyaan, membantu dengan tugas. Berarti kamu mencari fungsi dari AI ya. Kamu mencari kegunaan dari Meta AI ya. Boleh. Nomor ini kau agak lain ya. Nomor 2 ya. Oke. Ya. Gini. Maksud Pak tadi ya. Dengarkan sini. Siapa namanya tadi? Siapa? Fadli. Ya, Fadli. Gini. Fadli itu nomor 1 dan 2 itu kasusnya mirip ya. Mirip, kegunaannya mirip, membantu menjawab pertanyaan ya. Bantu menjawab pertanyaan. Coba buat masalah yang beda, maksudnya coba cari tugas sederhana yang berbeda selain menjawab pertanyaan. Tadi siapa tadi? Gimana? Coba bisa diceritakan? Inilah beberapa hal yang saya alami saat pakai AI maupun Google. Ya, kalau bisa jangan dibaca semua, maksudnya ceritakan saja apa inti dari. Intinya yang saya lakukan di Google ataupun AI, saya benar mencari jawabannya. Walaupun kadang saya salah jawabannya di PR sekolah. Oke Pak. Oke, berarti ya dengarkan sini. Berarti temannya mencari jawaban di AI, namun terkadang tidak sesuai dengan jawaban yang sebenarnya. Saya Pak. Ya, nah jadi saran Pak ya, saran Pak, kalau kalian ada tugas itu ya boleh misalkan meminta bantuan AI, tapi jangan semuanya langsung gitu ya. Misalkan kalian dapat jawaban dari AI, nah kalian langsung copy ini ke tugas kalian. Itu yang tidak boleh, itu tidak bijak ya. Ya, yang bijak itu kalian bisa mencari referensinya di AI, kemudian kalian pelajari dan memastikan apakah referensi yang disampaikan AI itu bisa kita terima atau tidak sesuai. Itu di cross check ya, di cross check kembali. Nah, yang nomor 2. Membantu saya dalam mengertikan bahasa yang tidak saya pahami. Oh iya. Oke, boleh. Berarti ada bahasa atau apa ya, narasi yang atau kata deh. Ada kata dalam bahasa Indonesia yang kita tidak familiar ya, jarang kita dengar ya. Misalkan contohnya apa? Contohnya kognitif misalkan ya. Contohnya kata kognitif. Nah, kalau kita tidak memahami apa itu kognitif, itu kita bisa nanya ke AI. Apa maksud dari kata kognitif? Ya, boleh. Walaupun masih sejenis ya. Walaupun masih sejenis, cuman studi kasusnya berbeda ya. Boleh. Terakhir nomor 3-nya apa? Membantu saya mencari rekomendasi film walaupun kadang tidak sesuai dengan yang saya inginkan filmnya. Oke, boleh.
Ya, mencari rekomendasi atau referensi film yang menarik ya. Oke, bagus. Boleh. Nah, terima kasih. Oke, boleh upload dari teman-temannya yang tadi. Nih. Oke, gini. Nah, selanjutnya ada tugas selanjutnya ya. Ada tugas yang berbeda dari yang tadi. Mungkin ini lebih detail, lebih kompleks lagi ya. Yang tadi jangan lupa di screenshot ya hasilnya ya. Ataupun kalau yang belum, misalkan Pak saya nomor 3-nya belum, oh ya bisa dilanjutkan nanti ya. Oke, sekarang kita masuk ke tugas yang kedua. Kita sampai jam 1.30 ya. Ada sekitar setengah jam lagi ya untuk mengerjakan tugas yang kedua ini. Nah, tugas yang kedua itu hampir sama dengan yang tadi tapi lebih kompleks lagi. Pertama, ini ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kalian mengidentifikasi apa? Kebutuhan ya, kebutuhan kolaborasi. Misalnya kalian menentukan tujuannya apa ya, kemudian audiensnya siapa ya, kemudian tingkat kompleksitas tugasnya itu seperti apa, apakah sangat sulit, sangat ribet, sangat kompleks, atau sederhana ya. Nah, misalkan contoh gini. Contohnya misalkan poster ya, infografis. Ya, kalian misalkan kalian menentukan studi kasus, saya ingin membuat poster edukasi dengan tema misalkan pola hidup sehat gitu ya. Ya, dengarkan sini. Pola hidup sehat gitu ya. Kalian ingin membuat poster edukasi dengan tema pola hidup sehat. Nah, itu kalian jelaskan tujuannya apa ya, kemudian audiensnya nanti atau calon pembacanya itu siapa. Audiens itu bisa diartikan calon pembaca, misalkan tadi ya konten poster dengan tema pola hidup sehat tadi ya. Ya, tujuannya apa, audiensnya siapa atau calon pembacanya siapa, kemudian juga menurut kalian itu merupakan tugas dengan kompleksitas seperti apa? Apakah sulit ya, menengah atau sederhana? Kemudian langkah nomor 2, menentukan perangkat KA yang relevan untuk tujuan yang telah ditentukan tadi. Ya, itu langkah kedua, menentukan aplikasi atau platform apa yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan studi kasus atau masalah atau rencana aktivitas kalian. Misalkan tadi ya aktivitas membuat poster edukasi gitu ya. Nah, itu kalian tentukan pakai aplikasi AI apa sih gitu ya. Itu nomor 2. Nomor 3, menyimpulkan kualitas konten kolaboratif. Maksudnya kalian simpulkan sebelum itu kolaboratif ini, maksud dari kolaboratif ya, salam dulu ya, dibiasakan ya, salam dulu di sini yang tadi panggil. Nah, biasakan salam dulu ya, tujuannya apa dijelaskan ya, baru dipanggil ya. Tadi tujuannya apa, memanggil ya, tujuannya apa, dipanggil dia untuk apa? Dia dipanggil sama kakak kelas.
Nggak tahu. Coba ditanya dulu. Harus jelas biar Pak bisa izinkan. Sampai mana tadi? Ya, kolaboratif. Maksud dari kolaboratif itu yang berkolaborasi itu kalian dengan KA-nya ya, kalian dengan AI-nya. Yang berkolaborasi untuk menyelesaikan studi kasus kalian itu kolaborasi kalian dengan KA atau AI ya. Nah, misalnya kalian menyimpulkan akurasinya itu seperti apa? Maksudnya akurasi itu apakah sudah sesuai dengan keinginan kalian atau belum ya? Nah, kemudian dari segi kreativitas, apakah menarik? Salam. Anu foto kartu pelajar katanya Pak. Siapa namanya? Anu Al Oke, boleh ke sana. Ya Pak, permisi Pak. Ya. Oke. Nah, dari segi kreativitas, apakah konten yang dihasilkan dari ChatGPT itu menarik atau tidak ya? Itu bisa disimpulkan. Kemudian relevansi. Nah, relevansi apakah yang disampaikan oleh AI di dalam gambar itu isinya relevan atau tidak gitu ya. Sesuai atau tidak. Ya, kurang lebih sama akurasi dengan relevansi ya. Itu di slide kedua terakhir ya. Ya, perhatian. Itu bisa dibuka tugasnya di slide kedua terakhir ya. Yang barusan Pak jelaskan itu. Ini tugasnya per individu saja ya. Tapi kalau ingin menanyakan ke temannya, misalkan mendiskusikan perangkat KA yang relevan, misalkan gini, bro gitu ya, bro, kalau kita ingin membuat gambar atau generate gambar itu pakai AI apa sih yang relevan atau AI apa yang cocok gitu ya. Nah, nanti temannya bisa menyampaikan, oh kalau ingin menghasilkan gambar itu bisa pakai ChatGPT misalkan ya, kayak gitu. Nah, itu salah satu contohnya tadi ya, membuat poster edukasi dengan tema pola hidup sehat. Nah, kalian bisa ambil studi kasus yang berbeda dari itu ya. Kita buat apa nih? Kalian mengerjakan tugas yang pertama kalian menentukan studi kasusnya apa ya, studi kasusnya apa, kemudian kalian juga jelaskan tujuannya apa, tujuan kalian untuk menyelesaikan studi kasus itu apa tujuannya. Misalkan dari tadi ya, tadi membuat poster studi kasusnya, membuat poster edukasi dengan tema pola hidup sehat. Tujuannya misalkan ingin memberikan edukasi atau informasi ke audiens tentang pola hidup sehat. Pola hidup sehat seperti apa yang bagus gitu ya. Agar masyarakat atau misalkan pengguna media sosial itu bisa sehat ya. Baik dari pikirannya, misalkan baik dari fisiknya itu sehat. Misalkan dari makanannya yang dimakan itu diperhatikan, makannya sehat. Sehingga menghasilkan SDM yang sehat. Tujuannya menghasilkan SDM yang sehat. Sumber daya manusia yang sehat. Ya, studi kasusnya satu saja ya. Kalau yang tadi 3, tapi yang sekarang satu saja. Namun disampaikan langkah-langkahnya yang tadi sesuai langkah-langkah yang Pak sampaikan. Disampaikan tujuannya apa, kemudian siapa yang akan membaca itu ya, atau siapa audiensnya ya.
siapa yang akan mengonsumsi dari studi kasus kalian gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga apa tadi? Kompleksitas ya. Nah, ini masih nomor 1. Kompleksitasnya seperti apa? Apakah itu low atau mudah? Apakah studi kasus itu diselesaikan dengan medium ya? Atau sedang-sedang saja, atau sulit, atau high ya? Nah, kemudian nomor 2, menentukan perangkat KA yang relevan. Nah, kalian bisa menentukan aplikasi atau platform apa sih yang sesuai dengan masalah saya atau studi kasus saya ya. Bisa juga ditanyakan ke temannya, mendiskusikan ke temannya. Ya. Aplikasi apa yang cocok dengan studi kasus saya gitu ya. Bisa didiskusikan. Itu nomor 2, bisa didiskusikan oleh dengan temannya. Kemudian nomor 3, menyimpulkan. Menyimpulkan hasil dari solusi yang sudah diselesaikan. Menyimpulkan solusi hasil dari solusi yang diselesaikan. Menyimpulkan hasil dari solusi yang diselesaikan. Nah, misalkan dari akurasinya atau relevansinya itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan kemauan kalian atau belum gitu ya? Kemudian dari segi kreativitasnya, apakah sudah menarik atau belum? Itu disimpulkan. Ya, tidak ini ya, tidak beda dengan tugas yang pertama tadi, tapi tugas pertama tadi sebagai gambaran umum saja. Dengan 3 studi kasus itu, dengan studi kasus yang sederhana. Kalau sekarang itu studi kasusnya 1 saja yang ditentukan, tapi dengan langkah-langkah yang terstruktur ya. Ada langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Oh ya, Pak baru lihat ada sampah di depannya. Nah, biasakan kalau sebelum belajar itu ya. Oke, sambilan mengerjakan tugasnya. Ya, dikerjakan sekarang. Apa? Untuk yang tugas yang kedua ini nggak apa-apa. GPT semua nggak apa-apa. Untuk tugas yang kedua ini ya. Kalau yang tadi dengan masalah-masalah yang berbeda ya, tentu alat atau aplikasinya itu berbeda-beda juga. Nah, kalau yang sekarang 1 saja studi kasusnya. Ya, perhatian sederhananya kalau ada yang masih bingung dengan tujuan itu ya, di soal nomor 1 itu. Kalau ada yang masih bingung dengan tujuan, itu sederhananya kenapa kalian ingin membuat itu ya? Kenapa? Ya. Oi. Sederhananya tujuannya itu
Kalian bertanya kepada diri kalian, ya, kenapa sih saya ingin menentukan studi kasus ini gitu ya? Apa sih tujuannya gitu? Oke. Siapa namanya yang barusan? Muhammad Fahrizal. Afrizal ya? Afrizal. Dia dari tadi nggak masuk ya? Ya? Nggak masuk dari tadi kan? Dari awal nggak masuk. Atau ada yang ingin ditanyakan? Misalkan, Pak, saya nomor 1 belum ngerti di bagian ininya, Pak, gitu ya. Bisa ditanyakan ya. Atau ada yang belum ngerti nomor 3, misalkan, bisa ditanyakan ya. Gimana? Ada yang tidak di? Ada yang kurang jelas gimana? Di bagian mana? Soal nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 itu ya. Nomor 1 itu kalian menentukan studi kasus. Bisa. Menentukan studi kasus ya. Menentukan studi kasus, kemudian kalian jelaskan tujuannya itu apa. Audiensnya siapa atau calon-calon yang mengonsumsi dari solusi permasalahan kalian. Audiensnya siapa, kemudian kompleksitasnya seberapa. Apakah kalian memberikan solusi untuk studi kasus itu adalah suatu hal yang sulit atau medium atau mudah. Misalkan contoh tadi, misalkan studi kasus saya ingin mendeteksi typo, kata yang typo ya. Itu contoh studi kasus yang sederhana atau low atau mudah ya. Itu tidak sulit gitu. Nah, kemudian nomor 2, sudah ngerti nomor 2? Ya, kalau nomor 1 itu sederhananya kalian menentukan studi kasus ya, kemudian kalian bisa menjelaskan apa tujuannya. Sederhananya tujuan itu kalian bisa menanyakan ke diri sendiri, kenapa saya harus menyelesaikan masalah ini? Kenapa saya harus menyelesaikan studi kasus ini? Apa sih tujuannya gitu ya? Kayak gitu. Nah, itu tujuan. Kemudian ada menentukan audiensnya siapa. Misalkan di contoh dari Pak tadi membuat poster edukasi tadi kan, membuat poster edukasi pola hidup sehat. Itu audiensnya itu misalkan pengguna sosial media di Instagram, Facebook, gitu, YouTube, misalkan. Bukan YouTube, Instagram dan Facebook misalkan. Kayak gitu. Terus nomor yang lain sudah dimengerti. Nomor 2, coba dibaca nomor 2 itu. Ya, jadi gini, kalian coba simpulkan dari tadi kan studi kasusnya dicari solusinya kan. Nah, sudah dicari solusinya, kalian simpulkan di nomor 3 itu. Apa namanya? Dari solusi tadi, dari hasil kolaborasi kalian dengan AI. Nah, solusinya dari solusi itu kalian simpulkan apakah solusi itu
relevan ya, sudah sesuai dengan keinginan kalian atau belum, atau akurasinya itu apakah sudah sesuai atau belum. Misalkan kalian tadi menyuruh dia generate gambar poster pola hidup sehat, ternyata di dalam isi kontennya itu ternyata dia menaruh kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan pola hidup sehat. Makanya sehingga akurasinya kurang relevan ya, atau relevansinya kurang. Kemudian dari segi kreativitas juga bisa disimpulkan apakah solusi yang dibantu oleh AI itu sudah terlihat menarik atau belum, kalau dari segi kreativitasnya. Sudah ngerti ya? Ingat ya, kalian nomor 1 itu menentukan studi kasus, tidak hanya menentukan ya. Kemudian nomor 2 juga kalian misalkan menentukan alat atau aplikasi apa yang kalian gunakan. Itu jangan kalian tentukan saja, tapi pergunakan ya. Pergunakan untuk menyelesaikan masalah kalian atau menyelesaikan studi kasus kalian. Yang nantinya hasil dari situ kalian bisa simpulkan di jawaban nomor 3 itu. Kalau dari segi kreativitas apakah sudah menarik atau belum? Ya. Dari segi akuratnya apakah sudah akurat atau belum hasilnya? Apakah relevan atau tidak gitu. Atau misalkan ada jawaban yang gini, secara keseluruhan itu sudah relevan, cuman tidak akurat, maksudnya tidak sepenuhnya akurat. Ada misalkan satu kata yang tidak relevan, misalkan tidak ada satu kata di dalam gambar itu misalkan yang tidak berhubungan dengan masalah kalian atau studi kasus kalian, itu bisa sampaikan. Ya, sambilan mengerjakan ya Pak sampaikan ulang lagi dari apa yang Pak sampaikan tadi, bahwa jadikan AI ini sebagai alat bantu kalian, alat berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan kalian ya, bisa membantu pekerjaan kalian. Misalkan kalian besok itu bisa misalkan menjadi pejabat misalkan ya, besok menjadi pejabat, itu jangan jadikan AI itu sebagai misalkan kunci jawaban dari masalah yang ada. Masalahnya besar nih, masalahnya besar banget di pemerintahan, itu menyangkut publik ya, menyangkut orang banyak. Jangan kalian serta-merta menyelesaikan masalah yang kalian ambil dari AI itu, kalau bahasa ngenesnya itu ketiplek ya. Jangan kalian langsung gunakan respon dari AI tersebut. Namun kalian itu bisa iterasi kembali, bisa kritis di situ ya, bisa mengkoreksi kembali ya. Karena tadi ya kolaborasi istilahnya ya. Ada ide-ide yang bagus yang disampaikan oleh AI, itu bisa menjadi referensi untuk kalian ya.
Karena AI sekarang itu sudah sudah apa namanya istilahnya ya, sudah ada di setiap bidang, hampir ya, hampir semua bidang. Mau kalian di misalkan pemerintahan, ada kalian ketemu AI. Di bidang misalkan web development, misalkan ya, ada AI. Bisa bantu kalian ngoding misalkan ya. Ada misalkan di bidang desain, ada AI. Nah, jadi buatlah AI sebagaimana teman kolaborasi kalian. Sebagaimana teman kalian di kehidupan sehari-hari ya. Nah, biasanya kalian sudah banyak mengerjakan tugas kelompok ya, sudah sering ya. Nah, jadikan AI itu seperti itu. Misalkan seperti teman kelompoknya. Teman kelompok, apakah teman kelompok itu dalam menjawab tugas-tugas itu bisa saja salah? Bisa ya? Bisa saja salah ya. Nah, sehingga kalian harus koreksi. Oke. Tujuan membantu kecerdasan buatan untuk prediksi cuaca. Maka mempersiapkan informasi cuaca akurat. Tes. Oke. Berarti ini kan studi kasusnya itu buat untuk prediksi cuaca kan, kecerdasan buatan. Nah, ini bisa saja diadakan, namun maksud Pak itu coba buat studi kasus yang sekiranya kalian bisa praktekkan. Langsung praktekkan gitu. Makanya Pak minta screenshotnya. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi gini, adik-adik. Ya, karena waktu kita terbatas ya. Dengar sini semua. Ya. Pak jelaskan lagi ya. Mungkin ada beberapa yang belum ngerti maksud Pak dari tugasnya ini. Ya, studi kasusnya itu kalian menentukan studi kasus itu jangan yang kalian hanya ada-adakan, namun realitanya kalian tidak bisa melakukan itu ya. Misalkan gini. Misalkan kalian membuat aplikasi chatbot ya, membuat aplikasi chatbot, misalkan customer service ya, menjawab otomatis dari customer. Minta perhatiannya semua ke sini sebelum kita tutup ya. Nah, misalkan contohnya kalian tentukan studi kasusnya. Studi kasusnya itu membuat customer service chatbot ya, dengan menjawab customer atau pengguna dengan otomatis ya. Nah, itu jangan digunakan karena itu kalian tidak bisa terapkan ya. Kalian nggak bisa membuat itu. Coba cari studi kasus yang benar-benar kalian bisa kolaborasi ya. Kalian bisa kolaborasi dengan AI. Jangan buat studi kasus yang tidak bisa kalian terapkan ya. Oke? Paham ya? Nah, karena waktu kita ya sudah habis ya. Kita sudah habis. Kita tutup ya sampai di sini ya. Nah, oh ya, sebelum kita tutup, tadi yang baik yang sudah selesai maupun yang belum selesai, itu tugasnya dikerjakan di rumah. Ya, kerjakan di rumah ya. Kemudian kumpulkan sebelum mata pelajaran Pak di minggu depan. Ya. Oke, itu pelajaran yang dapat Pak sampaikan, yang bisa kita pelajari bersama ya.
Tujuannya kalian bisa memakai aplikasi itu dengan bijak, dengan baik, bisa berkolaborasi, bisa menggunakan berbagai aplikasi AI dengan berbagai jenis aktivitas, jenis pekerjaan, jenis tugas, ya, dan lain sebagainya. Nah, dan selain tujuan di awal, ya, tujuan pembelajaran kita di awal, Pak juga ingin menyampaikan kita bertujuan untuk menjadikan AI itu sebagai teman kolaborasi, ya, yang kalian bisa gunakan dengan bijak, tidak menggunakan AI dengan sembrono, dengan sembarangan, yang bisa menjadikan kalian malas misalkan, ya, yang bisa menurunkan daya pikir, atau tidak bisa, maksudnya gini, tidak bisa meningkatkan kerangka berpikir kalian sendiri karena hanya mengandalkan AI, ya. Itu tujuannya. Dan tujuannya juga bisa jadikan AI itu, misalkan jawaban dari AI itu kalian harus mempunyai kesadaran bahwa jawaban AI itu bisa saja salah, sehingga perlu kalian baca kembali, koreksi kembali, kemudian kritis, ya, kritis. Itu mungkin yang dapat Pak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas seluruh partisipasi dan perhatiannya, ya. Ya, lebih kurangnya mohon maaf tadi, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.